Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Al-Ustaz Budi Muradi, Al-Karam Al-Ustaz Mamat, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Fuad, khusus yang saya hormati guru kita Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sahi. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Allah angkat segala penyakit kita, Allah permudah segala urusan kita. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah sambung hati kita dengan Allah, bertambah besar hamba kita kepada Nabi, dan besar harapan kita semoga kumpulan kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'allif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah dulu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya Sulaiman An-Nuri, saya Amin bin Abbas Al-Maliki, wa Ibu Salih bin Muslim Hamid bin Bukan Gresik, bin Hasan bin Muhammad Al-Haddad, bin Husain bin Bukri Idrus, wa Syekh Bukan Salim Syekh Al-Jalani, Amr bin Mu'in, Al-Habib bin Nagib bin Syekh Salim, Jamil Awliya wa Muqtab Al-Amjad wa Mutasrai wa Diriswa min Al-Adina Mahatin wa Jadadatina wa Lakuli dan Salihah wa Al-Adwatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih dalam bab haid gak kita baca semua ya, karena kan semua laki-laki, jadi ini hanya kita pilih beberapa hadis saja yang berkaitan dengan kita. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-120. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang ke-121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridai beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruni, memerintahkan aku, fa'attazir, untuk memakai sarung. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memakai sarung. Asuddu izara yasturu ma baina surrati wa rukbati. Sarung yang menutup antara pusar dan lutut. Jadi Nabi besar Muhammad memerintahkan aku untuk memakai sarung antara pusar dan lutut. Fayubashiruni wa ana haid. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul denganku sedangkan aku dalam keadaan haid ya, tapi di luar sarung. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ma'na ijmali, makna secara global. Asyari'ul hakimun,
syariat yang sangat bijaksana. Abaha lana istimta'a bil haidi, membolehkan kita bersenang-senang dengan istri yang sedang haid, ibahatan muqayyadatan, dengan kebolehan yang terikat. Terikat bagaimana? Fa amaroha antal basa ma yasturu baina surratiha wa rukbatiha. Itu boleh bersenang-senang, akan tetapi antara pusar dan lutut itu harus ditutup dengan sarung. Wa dzalika khasyatul wuqu'i fil waqtil muharram, untuk menghindari terjadinya hubungan suami istri yang diharamkan ketika jadi bersenang-senang dengan istri ketika boleh antara pusar ke atas, kemudian antara lutut ke bawah. Adapun pusar, antara pusar dan lutut itu harus ditutup dengan sarung dan tidak boleh dibuka. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini. Jawazus istimta'ir rajuli bi imra'atil haidi bi kulli anwa'il istimta' ma'adal waqti. Boleh hukumnya bagi seorang lelaki bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid dengan cara apapun, ma'adal waqti, selain hubungan badan. Bisyarti an yakuna 'alaiha izarun yasturu minas surrati ila nisfil fakhdaini tasulu bima la yaqillu mubasharatu an qurban zawj. Akan tapi dengan syarat. Jadi boleh bersenang-senang dengan istri yang sedang haid dengan cara apapun, daerah apapun boleh. Akan tapi dengan syarat hendaknya si istri memakai sarung yang mana antara pusar dan setengah pahanya itu harus tertutup. Wajib tertutup. Kenapa? Menjaga-jaga jangan sampai nanti kebablasan akhirnya terjadi hubungan suami istri. Yang mana itu semua diharamkan. Karena kita semua tidak seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu bebas, tidak ada larangan. Istrinya haid itu tetap mereka hubungan suami istri. Adapun orang-orang Yahudi itu kebablasan. Istrinya haid, mereka jangankan untuk kumpul makan bersama saja mereka tidak mau. Tidur bersama mereka tidak mau. Serumah bersama mereka tidak mau. Jadi orang-orang Yahudi apabila istrinya haid itu ditempatkan di tempat yang khusus di luar rumah. Jadi diasingkan tuh, ya pisah rumah. Ini kalau kita begini repot ini, harus montakin rumah berarti. Ya. Untung kita umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam pertengahan. Ya, tidak keras dan juga tidak lepas dari aturan. Tetap ada aturan. Boleh makan bersama, boleh minum bersama, boleh tidur bersama, bahkan bersenang-senang juga boleh. Dengan syarat antara pusat dan lutut itu harus ditutup. Ya, jadi hanya boleh di luar sarung. Kira-kira jelas di sini ya. Yang kedua, jawazu mubasharati ma fawqa surrati wa duna rukbati mutlaqan bi ha'il wa bi ghairi ha'il. Boleh menyentuh langsung antara pusar ke atas, lutut ke bawah, boleh disentuh secara langsung, baik menggunakan penghalang ataupun tidak menggunakan penghalang. Di atas pusar, ya, itu menggunakan penutup boleh, tidak menggunakan penutup juga boleh. Lutut ke bawah, menyentuh langsung juga boleh, ya, menggunakan penutup juga boleh. Akan tapi antara pusar dan lutut itu wajib ditutup. Ya, jelas Pak ya? Yang ketiga, thaharatu badanil haid. Tubuhnya wanita yang haid itu suci. Jadi yang najis hanya darahnya saja. Baik, lanjutkan hadis yang ke-122. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, billadhi yatim ra'atahu wa hiya haid. Ada pesan Nabi kepada para lelaki yang kebablasan
istrinya sedang tetap hubungan suami istri. Apa pesan Nabi? Qala yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Bagi suami yang kebablasan, istrinya sedang tetap hubungan suami istri, maka dia harus bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Jadi yang benar yang mana? 1 dinar atau setengah dinar? Nanti dibahas. Rawahul khamsah, hadis riwayat Imam yang 5, wa shahahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan, wa rajjaha ghairuhuma wa qafahu, dan dirajihkan oleh selain keduanya, dianggap ini hadis mauquf. Mauquf sahih nanti pembahasan ilmu mustalah hadis. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Al-maktu fi hadhil ayati qad tuddi alaihi syahwa. Yang namanya manusia dalam kehidupan ini terkadang dikalahkan dengan syahwatnya. Fataslabuhu fatuslimu aklu wal ruh. Sehingga dikarenakan syahwatnya sudah mengalahkan dirinya, akhirnya akalnya dan hatinya itu tidak dipakai lagi, kalah dengan syahwatnya. Farkabul khatra walayatan abuz zalalah, sehingga dikarenakan sudah kalah dengan syahwatnya, dikalahkan dengan nafsunya, dia sudah tidak gunakan lagi akal sehatnya, dia sudah tidak gunakan lagi hati nuraninya, sehingga terkadang terjatuh kepada perbuatan dosa dan terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayujami umra'atahu fi haidatiha, di antaranya berhubungan suami istri ketika istri sedang haid. Waqad qala ba'dul a'immati bi masru'iyyati tasadduq, dan berkata sebagian para imam, jadi enggak semua imam, sebagian para imam itu mensyariatkan at-tasadduq, wajib sedekah, liman fa'ala hadzal fi'la, bagi seorang suami yang kebablasan, istrinya sedang tetap berhubungan, maka falzamtu bit tasadduqi bi dinarin wa in jama'a fi awridam, wajib dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar apabila di permulaan istri haid. Permulaan istri haid, kemudian dia tetap hubungan suami istri, maka dia wajib sedekah 1 dinar. Kenapa? Wa dzalika li'annahu haditsu ahli bil jima', karena kan baru saja ya kemarin-kemarin kan bebas dia bisa hubungan suami istri. Nah ini baru pertama dilarang, udah ngelanggar lagi 1 dinar. Ya, kenapa? Kan kemarin-kemarin baru aja ya. Baru saja bebas berhubungan suami istri. Tiba-tiba baru keluar darah, tiba-tiba udah hubungan suami istri lagi, 1 dinar, itu berat itu. Ya. Falam yaqdur fihi bi khilafihi fi akhirih. Falam yaqdur fihi bi khilafihi fi akhirih. Maka itu tidak ada udzur, tidak ada keringanan. Ya. Bagi yang punya istri masih awal-awal haid, tetap hubungan suami istri 1 dinar. Ya, kenapa? Karena kemarin-kemarin kan baru aja dia hubungan suami istri, udah nggak ada udzur itu. Berbeda kalau istri udah di akhir-akhir, ya, ini udah 10 hari kok nggak berhenti, ya, udah 13 hari nggak berhenti. Nah, minimal berapa hari? Atau haid yaumun wa lailatun, paling sedikitnya adalah haid sehari semalam. Wa adatuhu, kebiasaannya itu situn aw sabtun, 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, 15 hari. Ya, udah 13 hari enggak berhenti, 14 hari enggak berhenti, 15 hari enggak berhenti. Dia enggak kuat hubungan suami istri. Fa khaffafa, itu agak diringankan sedekahnya. Fa khaffafa tasadduqu bi nisfi, sedekahnya dengan setengah dinar. Kalau masih di awal-awal permulaan berat itu, 1 dinarkan baru aja dia bebas hubungan suami istri. Ya kalau udah di akhir-akhir kan udah lama nih,
Udah lama tidak hubungan suami istri, tiba-tiba apa? Kebablasan, agak ringan hukumannya. Setengah dinar. Wa qala ba'dul akhar, berkata sebagian ulama yang lain, imam yang lain, bi anna hadhihi khati'atan la tahtaju ila tasadduqi, bahwasanya dosa ini enggak mengharuskan untuk sedekah. Wa kafaratuha al-istighfar minha, maka kifaratnya cukup istighfar, bertobat, tidak mengulangi lagi. Ini kita ikut yang mana, Pak? Ikut yang bayar sedekah atau cukup istighfar? Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini kita lihat imam kita yang mana, pendapat imam kita yang mana. Kita mazhab apa? Syafi'i, ya. Kita lihat, ini jangan yang enak kita Syafi'i, jangan gak enak, saya ikut Imam Malik saja. Istihbabut tasadduqi bima yusawi dinar aw nisfu dinar, disunnahkan bersedekah setara dengan 1 dinar atau setengah dinar liman jama'a imra'atu fi halati haidun fi halati haidiha, bagi suami yang menggauli istrinya ketika haid. Wa hadza qaul Syafi'i wa Ahmad, ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pendapat imam kita, Pak, barang siapa yang menggauli istrinya ketika haid, di permulaan haid, sedekah 1 dinar. Kalau di akhir-akhir haid, sedekah setengah dinar. Ya, 1 dinar berapa? 1 dinar itu sekarang 4,25 gram. 4,25 gram. 1 dinarnya itu. 1 dinarnya 4,25 gram. Ya, segramnya berapa sekarang? Segramnya sekarang turun 800.000. Mas 24 800.000. Ya, 800.000 kali 4,25 berapa tuh jadi? Wah, MTK-nya ada bagus ini. Wah, mahal. Ya udah. Kalau bokeh jangan melanggar. Tidak punya duit melanggar. Waqala Malik wa Abu Hanifah, berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, annahu la yalzamu tasadduq bal yastaghfirullah min dzalik. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu tidak mengharuskan sedekah, ya, tidak mewajibkan sedekah, ya, cukup istighfar, bertobat, tidak mengulangi lagi. Jangan bulan ini istighfar, bulan depan istighfar lagi. Ya, istighfar dan berjanji tidak mengulangi lagi. Baik, lanjutkan hadis yang ke-123. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa la tasum, bukankah apabila wanita haid tidak sholat dan juga tidak puasa? Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim fi hadis bin tawil, ini hadisnya sangat panjang. Ya, oleh Imam Ibnu Hajar hanya dipotong menjadi segini. Ya, panjangnya bagaimana? Jadi pernah Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ini dulu pernah saya sampaikan. Ini Nabi SAW pernah ketika keluar untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini Abu Sa'id Al-Khudri agak lupa. Kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu Nabi SAW pernah keluar pengen sholat, melewati gerombolan wanita. Ada wanita lagi nongkrong, lagi kumpul, ya. Nabi SAW lewati gerombolan wanita dan Nabi bersabda, ya ma'syar nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian semua. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jadi apa pesan Nabi? Ibu-ibu banyak sedekahnya. Kenapa? Karena aku lihat di neraka kebanyakan para ibu.
Faqulna bima ya Rasulullah. Ini para wanita bertanya, dengan sebab apa ya Rasul kok wanita banyak masuk dalam neraka? Qala tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan tukfirnal la'na, banyak melaknat, banyak mencaci, banyak ngomel, wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur kepada suami. Ya. Tidak bersyukur kepada suami, kurang terus. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajul adin min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat ada manusia yang kurang akal dan agamanya. Ada manusia yang kurang akal dan agamanya seperti kalian. Kalian kurang akalnya, kurang agamanya, akan tapi kalian bisa menundukkan para lelaki yang akalnya sempurna. Qulna wa man nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Ya Rasul, apa yang menyebabkan akal kami dan agama kami kurang? Qala alaysa syahadatul mar'a mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah kesaksian wanita itu setengah daripada kesaksian laki-laki? Kalau wanita saksinya harus 2 orang, laki-laki cukup 1 orang. Ya perbandingannya perempuan 2, laki 1. Ya. Qulna bala, ya. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Itu menunjukkan kekurangannya akal wanita. Karena kesaksiannya lebih kuat laki. Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Kemudian bukankah kalau wanita haid, wanita tidak sholat dan tidak puasa? Qulna bala, ya Rasul. Qala fadzalika min nuqsani dinina. Itulah yang menyebabkan kurang agamanya. Kenapa? Karena nggak sebulan full bisa ibadah. Ada hari-hari yang mana tidak sholat dan tidak puasa. Makanya dianggap agamanya setengah dibanding laki. Al-makna ijmali. Makna secara global, al-mar'atu dha'ifatul aqli wa tafkir. Para wanita itu akalnya lemah, demikian pula cara berpikirnya. Makanya nggak bisa wanita itu jadi wali nikah, nggak bisa. Meskipun itu istrinya profesor doktor, ya. Seandainya Udin nikah nanti dapat istri profesor doktor, ya, guru besar di Universitas Islam terbesar lagi. Tetap kalau dia punya anak perempuan yang nikahin yang jadi wali nikah harus Udin. Nggak bisa istrinya. Meskipun Udin cuma lulusan MTS misalnya, tetap harus Udin. Kenapa kok wanita nggak bisa jadi wali nikah? Kenapa? Karena wanita terkadang meskipun pintar mengedepankan perasaannya. Jadi ketika ada yang melamar anaknya, ya, yang dikedepankan ini bukan akal tapi perasaan. Kasihan udah, anak udah cinta sama dia, ya, anak udah senang sama dia, udah nikahin. Jadi nggak berpikir panjang, perasaannya yang di depan, bukan pola pikirnya. Makanya nggak bisa dijadikan wali nikah meskipun profesor, doktor, meskipun suaminya cuma lulusan SD, tetap harus suaminya yang jadi wali nikah. Makanya dianggap wanita itu akal dan cara pikirnya lemah. Kenapa? Karena perasaannya yang di depan. Tidak stadar. Nah, ini wanita kalau sudah marah, lantak matan lil kabir. Dia udah gak ngeliat lagi jasa besar orang. Tatana sil khair wa tansahu, lupa akan kebaikan-kebaikan orang. Wa tatmaru syarra wa taqwa, dan menyimpan keburukan. Ya, terutama kepada suami. Ya, banyak wanita yang di neraka. Kenapa? Dikarenakan itu para wanita kalau sudah marah itu lupa jasa besar suami, melupakan kebaikan-kebaikannya. Syahadatuha nisfi syahadatir rajul, kesaksian wanita itu setengah daripada kesaksian laki. Wa dinuha naqisun lam yaktamil, agamanya kurang, tidak sempurna, tidak full sebulan ibadah. Karena waqad qara rasulul hakimu nuqsana diniha, dan syariat yang bijak ini sudah menetapkan bahwasanya agamanya wanita itu kurang.
sebagaimana yang tertulis dalam hadis ini. La ta'imataku, terkadang wanita kalau sudah marah tak sadar dengan apa yang dia katakan. Makanya hak talak nggak ada di wanita, hak talak ada di suami. Itu istri minta cerai, berapa kali kita cerai, ya kita putus tetap nggak berlaku tuh. Yang berlaku adalah omongan suami. Ya. Dan terkadang wanita minta cerai, ya nggak minta cerai beneran. Coba dicerai beneran, nangis. Ceraiin gua, diceraiin nangis. Ya. Jadi apa? Jadi wanita terkadang kalau sudah marah, tak imata pula sadar dengan apa yang dia katakan. In qasorta fi talabatiha, jika kau kurang di dalam memenuhi permintaannya marratan sekali. Nusiat makum tak bisa dikenal khair wa nakrat buka alam yakun, maka dia akan melupakan kebaikan-kebaikanmu yang dahulu, seakan-akan kau tidak pernah berbuat baik. Ini bukan aneh yang nulis nih. Ya, aneh cuma baca doang. Ini Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya, ulama Mekah, guru daripada Mbah Maimun Zubair. Ya. Jadi kalau sekarang Sayyid Ahmad, cucu dari penulis sarah daripada Bulughul Maram. Sekarang Sayyid Ahmad Al-Maliki, cucunya. Nah, Sayyid Ahmad punya ayah namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya, Sayyid Muhammad termasuk Gusnadi, putra Mbah Maimun, itu murid kesayangan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan guru kami Al-Habib Hamid Nagib juga murid daripada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad. Nah, Sayyid Muhammad punya ayah Sayyid Alwi. Nah, Sayyid Alwi ini yang di sini guru daripada Mbah Maimun Zubair. Ya. Nah, apa kata Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki? Jika kau tidak dapat memenuhi keinginannya sekali, terkadang dia akan lupa kebaikan-kebaikanmu yang banyak, seakan-akan tidak pernah terjadi. Tasubbu wa tasdumu wa tarji wa tasbat, dia mencaci, dia memaki, ya, dia marah-marah. Ta'khudhu bimajami'il qulubi wa ta'tawil uqul bil alfadhis suhriyal maksulah. Meskipun wanita itu lemah, ya, lemah lembut, akan tapi ini wanita bisa menaklukkan lelaki-lelaki yang kuat dengan ucapan-ucapannya yang seakan-akan ada sihir dan madunya. Ya, banyak lelaki-lelaki kuat, tinggi besar, ya, kumisnya tebal, tapi terkadang sama perempuan takut. Ya. Makanya ada film tuh, suami-suami takut istri. Nah, ini sangat mengagumkan wanita ini. Saya tahu sangat mengagumkan. Ya, terkadang mereka bisa menaklukkan lelaki-lelaki yang akalnya sempurna. Asba'allahu wa hadana ila siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita semua. Semoga rumah tangga kita diperbaiki semua dan Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Amin. Allahumma. Fikul hadis. Fikir dari hadis ini. Ini untung ada perempuan ngomel. Udah nih ustadz jadi pakai lagi buat mistalin. Gak enak ustadznya. Fikir hadis. Yang pertama, ittila'ullahi rasulahu ala ma fil akhirati min thawabin wa iqabin hatta yukhbiru ashabahu bidzalika yazidal muhsin fi ihsani tertadi wa yartadiul musii an isaatihi. Ittila'ullahu rasulahu, Allah menampakkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam akhirat, surga, neraka, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar Nabi besar Muhammad mengabarkan kepada para sahabatnya, sehingga ketika para sahabatnya mendengar berita surga, yang berbuat baik bertambah kebaikannya, yang ibadah bertambah ibadahnya, semakin rindu akan surga, dan yang berbuat dosa agar menjadi takut dengar neraka, yang berbuat dosa agar menjadi takut dan bertobat dari perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini cuma bicara surga neraka doang. Kalau Nabi udah masuk tadi. Ya, ketika Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW sudah masuk ke dalam surga. Ya. Dan bukan hanya masuk ke dalam surga, Nabi besar Muhammad juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat yang paling besar di surga itu bukan bidadarinya, bukan kebun-kebunnya, bukan makanannya, tapi nikmat yang paling besar di surga adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Ya betul ya. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Nih keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nanti kita semua akan melihat zat Allah di surga. Jadi nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah didapatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika Isra wa Mi'raj. Kalau kita gimana Pak? Udah di surga, mau nggak keluar lagi? Kalau kita nggak bakal keluar. Nabi besar udah di surga, udah berada dalam kenikmatan, masih keluar lagi. Kalau tahu nanti kalau keluar fitnahan lagi, cacian lagi, ya musibah lagi, cobaan lagi. Tapi tetap Nabi besar tetap turun ke dunia untuk apa? Untuk umatnya. Ya, itu Nabi besar Isra wal Mi'raj itu bukan di akhir-akhir usianya. Ya, Nabi besar Isra wal Mi'raj 2 tahun. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti masih di awal-awal. Ya, 8 tahun atau 9 tahun diangkat menjadi Nabi. Nabi besar di Isra wal Mi'raj kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih di awal-awal, tapi makomnya udah tinggi. Udah masuk surga, sudah berjumpa dengan Allah. Ya, berjumpa dengan Allah. Hal yang diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, hari ini anzur ilaih, ya Allah, perlihatkan datmu, aku ingin melihatnya. Ya, akan tapi apa kata Allah? Ya, kau gak bakal sanggup untuk melihat aku, kau gak bakal sanggup. Udah, sekarang begini saja, aku tampakkan zatku. Ya, medianya gunung dulu. Kalau gunung ini kuat, maka kamu juga akan bisa melihat. Ternyata baru cahaya Allah saja gunung sudah hancur. Ya, dan Nabi Musa pingsan gak kuat. Jadi hal yang dipinta Nabi Musa itu sudah didapatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan di akhir usianya, masih di awal-awal. Di awal-awal udah masuk surga, udah dapat berjumpa dengan Allah. Kira-kira nih, kata ulama, kira-kira derajat Nabi besar Muhammad di akhir usianya kayak apa? Kalau di awalnya saja udah begini, kira-kira di akhirnya kayak apa derajat Nabi besar Muhammad? Makanya Al-Imam Al-Busiri dalam Nadham Burdahnya tadi yang dibaca sepenggal oleh Akhina Ashraf itu apa? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqa melebihi para nabi, para rasul fi ilmin wala karami, dalam keilmuan dan kemuliaan. Walam yudanu, para nabi dan para rasul gak bisa mendekati Pak. Jangankan untuk nyamain deketin makam nabi gak bisa. Derajat nabi mau dideketin sama para nabi, para rasul gak bisa. Ya, kenapa? Saking tingginya derajat nabi. Derajat nabi itu masih di awal, udah bisa berjumpa dengan Allah, udah bisa masuk surga. Apalagi di akhir, gak ada yang tahu betapa tingginya derajat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau muji-muji Nabi besar Muhammad, ya baca qasidah, baca selawat, kita muji Nabi. Itu bukan menambah kemuliaan Nabi kan? Ya, bukan Nabi menjadi mulia dikarenakan pujian dan selawat kita, bukan. Tapi qasidah kita menjadi mulia dikarenakan memuji-muji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau qasidah kita nggak ada Nabi besar Muhammadnya, qasidah kita biasa, gak terpuji. Tapi qasidah kita menjadi terpuji karena memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah tampakkan ini semua kepada Nabi besar Muhammad masih di awal-awal, belum di akhir. Di akhirnya, wah kita nggak tahu betapa tingginya derajat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Semua kita semua
mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita mengagungkan Nabi besar Muhammad, berarti semakin sukses kita. Jadi kalau kita mau tahu nih ilmu kita manfaat apa tidak, ya kita mau tahu nih ilmu kita tambah manfaat apa enggak, kita lihat. Kalau kita tambah memandang Nabi itu manusia yang sangat mulia dan sangat agung, berarti ilmu kita semakin manfaat. Tapi kalau kita memandang Nabi hanya manusia biasa, sama kita meskipun gelarnya profesor doktor, maka ilmunya tidak manfaat. Ya berarti dia nggak paham betapa tingginya derajat Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah al-hartu ala shadaqah wa annaha tarfa'u nikmatar rabb. Anjuran untuk sedekah. Karena sedekah ini dapat menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan itu yang pertama kali diminta oleh orang yang wafat. Orang yang wafat itu minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun yang sering dibaca oleh guru kita, ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, akhirkan ajalku sedikit lagi. Ya, akhirkan, tunda ajalku sebentar saja. Untuk ngapain? Apa yang pertama kali disebut? Fa asaddaqa, aku ingin sedekah. Ya, ini mayit ingin dihidupkan lagi. Apa yang pertama kali diminta? Pengen ngapain dia? Pengen sedekah. Fa asaddaqa wa akun minas shalihin, dan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa? Kok sedekah disebut pertama kali? Dikarenakan betapa besarnya pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim habis membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, salat 1000 rakaat di tiap rukunnya. Rukun Ka'bah ada berapa? 4. 4 kali 1000 berarti 4000 rakaat. Ya, dipuji oleh Allah, ya Ibrahim, betapa mulianya perbuatan engkau bangun Ka'bah dan salat 4000 rakaat. Akan tapi luqmatun fi batni ja'iin khairun min hadakulli. Satu suapan yang bisa mengenyangkan orang yang lapar itu lebih afdol dibanding itu semua. Ya, jadi bagi orang kaya apa paling afdol ibadah bagi dia? Ya sedekah. Ya, paling afdol bagi dia pahala paling banyak sedekah. Ini kita kaya apa miskin? Kita lihat ya. Fakir, apa fakir itu? Fakir, orang fakir itu kebutuhannya 100 misalnya, 100.000. Akan tapi dia cuma dapat 20.000. Ya, kebutuhan 100.000 cuma dapat duit 20.000. Ya, seperempatnya nggak nyampe. Itu namanya fakir. Kalau miskin bukan miskin. Kalau miskin kebutuhan 100.000, ya, kebutuhan 100.000, ya, cuma dapat duit 70.000, udah lebih dari setengah. Kalau fakir setengahnya aja nggak dapat. Kebutuhan 100 dia cuma dapat duit 20.000, 30.000, setengahnya nggak nyampe. Itu fakir. Kalau miskin kebutuhan 100 dia cuma dapat 70, 80 tetap kurang, atau 90 tetap kurang. Ya, tapi udah lewatin setengah. Atau kebutuhan 50.000, fakir cuma dapat 10.000 atau 15.000, itu fakir. Ya, nggak nyampe setengahnya. Kalau miskin kebutuhan 50.000 cuma dapat 40.000, udah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Nah, barang siapa kebutuhan 100 akan tapi masih lebih, berarti itu kaya. Punya kebutuhan 100.000, tapi apa? Duitnya masih lebih 20.000, 30.000, itu berarti kaya. Ini kita masuk golongan mana? Kalau masih lebih berarti kaya. Tinggal syukurnya, ya, tinggal syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jangan sampai antara aja lah nunggu kaya saya baru sedekah. Ya, kalau amalnya sedikit aja kita pelit, apa dia main banyak?
Kita punya duit 5.000, ya 5.000 pelit. Apalagi sama bah, aja lah kurang kaya, saya bakal sedekah, jauh semakin kaya semakin pelit. Jadi terkadang suruh ngebayangin aja udah pelit. Ini bayangin, seandainya nih kita dapat hadiah atau dapat warisan 2 miliar, dapat warisan 2 miliar, mau nggak 100 jutanya diinfakkan di asrami? 100 juta. Nanti dulu lah 100 juta. Ya, padahal apa? Baru doang, seandainya itu baru seandainya udah pelit, apalagi punya beneran. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, melancarkan rezeki kita, mempermudah urusan kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.